untuk menyatakan berhenti. Tidak usah ditonton. Ini ada tekanan dari atas loh. Yang jadi ndak enak buat kita ini kantor resmi, organisasi resmi. Oh tiba-tiba hanya karena segelintir orang berkegiatan malam ini dipersekusi, dibubarin, itu nggak bagus gitu loh. Dan saya tanya sekarang, siapa yang bertanggung jawab kalau acara ini bubar dan besok muncul berita yang macam-macam beritanya? Misalnya ada yang mempersepsikan, oh kita kembali ke zaman Orde Baru, represif, kan nggak enak begini-begini. Apa-apa Pak. Kalau yang Itu masalah masing-masing, silakan aja. Kalau masalah itu ya silakan aja Pak, ada masalah. Kita kan tak pernah menekan. Kita koordinasi. Bapak tidak menekan, kami tidak pernah mengatakan Bapak menekan. Saya justru mengarahkan pertanyaan itu kepada yang mengatasnamakan warga itu loh. Mana sih warganya? Di media sosial banyaknya penolakan akan kegiatan pemutaran film ini karena banyak yang menilai ini bersifat provokatif dari judulnya. Tidak ada yang memonopoli kebenaran. Kebenaran itu tidak ditentukan oleh siapa yang mengatakan, Ya, tapi secara faktual oleh apakah yang disampaikan kenyataan itu adalah kebenaran, apakah kebenaran itu berdasarkan suatu hal kenyataan gitu loh. Itu yang menjadi, bukan lagi kepada oknum ataupun kepada pihak-pihak di situ. Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Naura di CQ Story Podcast. Teman-teman, di tengah ruang demokrasi yang semakin riuh oleh pertarungan opini, kehadiran film dokumenter seringkali tidak lagi dipandang sekedar karya jurnalistik visual, melainkan juga menjadi instrumen pembentuk persepsi publik. Film dokumenter Pesta Babi produksi Watchdog memantik perdebatan luas karena menyentuh wilayah sensitif, yakni relasi negara, aparat, masyarakat sipil, trauma sosial hingga tafsir tentang kekuasaan. Bagi jurnalis investigasi, persoalannya bukan semata setuju atau tidak setuju terhadap si film. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana sebuah karya dokumenter ini dibangun. Apakah berbasis verifikasi yang kuat, keberimbangan data, validitas sumber, konteks sosial politiknya juga, dan etika jurnalistik yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di era perang persepsi dan banjir informasi digital, dokumenter investigatif ini memiliki daya pengaruh yang sangat besar, teman-teman. Ia mampu membentuk emosi publik lebih cepat dibanding laporan berita konvensional. Karena itu pertanyaan mendasarnya bukan hanya apa isi film ini, tetapi juga narasi siapa yang sedang dibangun, kepentingan apa yang bermain, dan bagaimana publik kita memaknainya ya. Untuk mendiskusikan ini sudah bergabung lagi bersama kami, ada Bang Pohan. Terima kasih Bang sudah mau hadir lagi bersama saya. Ya, siap. Terima kasih Mbak Nora. Nah Bang, ini polemik ke film dokumenter ini kan cukup besar ya, cukup luar biasa karena mungkin kita bisa lihat dari cuplikan atau klip-klip film yang udah bertebaran juga gitu ya. Nah kalau dari sudut pandang jurnalisme investigasi nih Bang ya, film Pesta Babi ini lebih tepat dipandang sebagai karya jurnalistik kah atau aktivisme sosial atau mungkin keduanya, gimana Bang? Ya, bahwa film Pesta Babi ini kan ramai kan karena kontroversinya ya, karena pembubarannya, dan kemudian ada menyentuh isu politik katanya kan sensitif dan sebagainya. Ya kalau menurut saya bahwa laporan wartawan itu bisa berbeda-beda gitu loh, bahwa di situ kan dokumenter digabungkan dengan pengamatan lapangan, wawancara lapangan dan sebagainya. Jadilah itu ya, jadi documentary journalism gitu ya, bisa gitu. Dan bahwa ada framing itu biasa aja, nggak ada masalah gitu loh. Siapapun bisa melakukan itu gitu loh, ya kan. Dan sebenarnya tak perlu dilarang juga gitu loh. Jadi justru semakin dilarang semakin ramai.
Kalau Betul. misalnya Mbak Nora ingat dulu waktu tahun 80-an itu di kampus-kampus itu terjadi pelarangan-pelarangan terhadap buku Pramudia Anantatur Iya, gitu loh, ya. Betul. Dan akhirnya apa? Ya kita di UI kita bebas sih baca, dan jangankan karya Pramudia Anantatur, karya Nyoto sendiri pun juga saya jadikan bahan makalah saya ketika saya kuliah di UI itu. Jadi pada saat itu di UI kebebasan akademiknya terjaga betul ya gitu loh. Oke. Dan nggak ada masalah misalnya gitu. Nah, kembali kepada pesta babi itu, pertanyaannya sebenarnya itu berlaku umum. Apakah data, informasi, hal yang ditampilkan itu valid atau tidak, gitu loh. Iya kan? Akurat atau tidak? Udah di situ pertanyaannya gitu loh. Dan kalau misalnya dianggap tidak valid, tidak akurat, kalau saya tampilkan aja langsung versi saya. Di sana juga wawancara dengan para tokoh, kita juga wawancara para tokoh. Ya kan, kalau misalnya Dendi Laksono lebih mengambil tokoh yang bertentangan dengan pemerintah, ini kan masih ada juga yang perspektif pemerintah gitu loh. Jadi biarkan aja kedua narasi itu mempunyai hak hidup untuk berkembang gitu loh. Pada akhirnya masyarakat yang akan menilai yang mana yang akurat, yang mana yang provokatif dan sebagainya gitu loh. Kalau saya pikir begitu. Dan kemudian juga bahwa ini isu sensitif. Isu sensitifnya so what gitu loh. Kalau sensitif kenapa rupanya gitu loh. Apakah kalau misalnya sensitif menyentuh aparat menjadi tidak boleh walaupun itu adalah salah. Ya kan gawat tuh kayak gitu namanya gitu loh. Ya kan. Ya justru misalnya kalau itu merugikan misalnya kepada TNI atau pemerintah, coba hadirkan dong film dokumenter yang sama gitu loh. Betul. Itu kalau saya sebagai orang politik, cara pandang saya akan mempertemukan keduanya. Masa nggak bisa sih duduk bareng gitu loh, bahwa ada persoalan tanah adat gitu ya kan. Masa tanah adat itu sendiri, kalau udah bicara tanah adat maka lawannya pemerintah kan belum tentu. Pemerintah juga ingin dong, negara juga ingin menjamin tanah adat itu juga gitu loh. Jadi bukan kepentingan oknum. Nah, kita harus berhati-hati dalam hal ini. Jadi mana yang institusional, mana yang pribadional, mana yang oknumal gitu ya. Kalau oknum ya itu bukan institusi, bukan negara gitu loh. Iya kan? Karena negara juga harus menjamin kebenaran di situ gitu loh. Ya kan? Dan negara menjamin ya hak ulayat ya, hak tanah adat gitu kan, menjamin juga gitu loh. Ya kan? Ya film itu kalau misalnya memang membabat hutan secara brutal gitu ya, ogah-ogahan dan ya brutal lah kita bilang gitu loh. Benar nggak terjadi seperti itu gitu loh? Ya kan. Kalau misalnya ada gambar pembabatan hutan, tapi ada juga pembibitan dan macam-macam, kan bisa dihadirkan di situ gitu loh. Dan jadi tidak serta merta kita secara hitam putih langsung mengatakan, oh ini boleh, ini nggak boleh dan sebagainya. Kalau saya coba ambil titik temu, ya kan, bahwa Dendi juga ya akan membuktikan dirinya di situ. Dia itu semata-mata bekerja untuk ego sendirinya atau memang untuk bangsa dan negara juga di situ gitu loh. Nggak ada istilahnya, enggak ini kepentingan gue, nggak ada urusan sama urusan negara. Nggak bisa juga, kita warga negara gitu loh. Ya kan. Nah, negara juga demikian gitu loh. Harus bisa juga mengakomodir pikiran-pikiran yang berbeda gitu loh. Karena unsur dari negara itu apa juga? Republik ini unsurnya negara dan masyarakat. Iya kan. Ada negara yang direpresentasi oleh pemerintah gitu loh. Ada masyarakat di representasinya itulah orang Dendi ataupun komunitas ataupun civil society dan sebagainya di situ. Jadi memang harus bertemu, dan kalau bisa nggak usah ada dalam hal pelarangan karena itu ada isu yang sensitif, saya nggak pas di situ gitu loh. Betul. Isu sensitif juga yang penting itu adalah ini akurat atau tidak gitu loh, itu aja.
Ya kan, kalau memang tidak akurat, tampilkan dong yang akuratnya gitu loh. Bukan langsung dengan menafikan itu gitu. Jadi kan kita berbangsa, kita bernegara ini menjadi lebih dewasa di sini gitu. Betul, Bang. Oke. Nah, Bang, kalau terkait film dokumenter yang investigatif gitu ya, bagaimana sih seharusnya cara memastikan gitu ya bahwa emosi visual itu tidak mengalahkan objektivitas fakta gitu? Yang mana tidak mengalahkan? Emosi visual tidak mengalahkan objektivitas fakta. Ya, objektivitas dan fakta jangan sampai kalah gitu aja, ya kan. Dan ini bukan hanya fenomena Indonesia. Saya ingat ya waktu pas saya di Amerika dulu itu terjadi peristiwa 9/11. Ya kan. Dulu ada namanya film Fahrenheit 9/11 gitu. Kan juga seperti itu juga. Menghadirkan realitas yang berbeda dari yang disampaikan oleh pemerintah gitu. Itu fine aja gitu loh. Dan yang pada akhirnya kita akan menilai bahwa yang ditampilkan itu hal yang faktual tidak gitu loh, yang ngarang tidak gitu loh. Bukan berarti negara kan harus nipu-nipu gitu loh. Jadi kita harus bijak juga melihat hal seperti ini, Mbak, gitu loh. Betul. Nah, jadi Bang, kalau untuk dokumenter seperti Pesta Babi ya, ini berpotensi memperkuat transparansi demokrasi atau justru memperuncing polarisasi sosial di masyarakat, Bang? Ini harus dijadikan momentum untuk menguatkan institusi demokrasi. Ya. Ya, jadi tidak ada yang memonopoli kebenaran. Kebenaran itu tidak ditentukan oleh siapa yang mengatakan, tapi secara faktual oleh apakah yang disampaikan kenyataan itu adalah kebenaran, apakah kebenaran itu berdasarkan suatu hal kenyataan gitu loh. Itu yang menjadi, bukan lagi kepada oknum ataupun kepada pihak-pihak di situ. Jangan ada sampai mendominasi ya satu kebenaran dan menjadi mutlak. Enggak dong, kita tolak, apalagi zaman sekarang ini. Itu loh. Dan saya kira ini apa aja ya, oknum-oknum saja, karena pada hakikatnya negara atau penyelenggara negara enggak akan ingin menghancurkan negeri ini gitu loh. Kan harus saya punya keyakinan seperti itu gitu loh. Tapi bahwa terjadi hal-hal yang seperti Pesta Babi itu didialogkan aja gitu loh. Jangan dikit-dikit nanti main pakai laporan hukum. Kalau udah kayak gitu kurang elok untuk demokrasi kita. Lebih bagus kita duduk bareng. Ini loh, aku adu data pun di situ enak kita. Ini dataku, mana datamu gitu ya. Betul. Nah di situ, dan juga semua pihak terbuka untuk melakukan langkah korektif, ya kan? Ya, untuk kalau memang itu tidak, kalau memang yang disampaikan dan itu ada benarnya, ya diperbaiki dong. Yang tidak benar itu, ya kan? Bukan berarti langsung dipatahkan, tidak. Harus ada kan, jadi oke, kita perbaiki ini gitu. Betul. Bukan dengan cara bahwa ini tidak demokrasi, ini bertentangan, ini isu sensitif, nggak menjelaskan apa-apa di situ. Jadi pemerintah juga terbuka terhadap pikiran-pikiran yang berbeda yang muncul di masyarakat gitu loh. Ya kan. Dan kalau misalnya di situ memang harus ada koreksi dari pemerintah, koreksi aja gitu loh. Masa kita mau melindungi kesalahan, mau melindungi oknum-oknum yang bersalah, ataupun katakanlah bahwa Papua gitu kan Papua yang nyaman, tentram, dan kemudian juga sehat secara lingkungan dan sebagainya, paru-paru dari dunia, itu kan bagus gitu loh. Betul. Iya kan. Bukannya kita bertepuk tangan. Nah makanya ketika ada gambar-gambar yang memperlihatkan pembabatan hutan, nah maka juga harus ada juga yang menampilkan pembibitan gitu. Jadi kan ada balance di situ. Betul. Mana yang paling besar itu kan ketahuan. Jadi bukan berarti ya Dedi juga dan di Laksono juga kan mempertanggungjawabkan apa yang dia bikin gitu. Betul. Ya kan. Dan
adalah konyol kalau soalnya Dandi, ya, demi framingnya, demi kepentingan sendirinya, maka dia menampilkan informasi ataupun gambar-gambar yang tidak faktual, gitu loh. Kalau itu kan konyol, Ya, gitu betul. loh. Tapi kalau memang seperti itu kenyataannya, ya pemerintah harus jiwa besar, bukannya jiwa besar, tapi wajib memperbaikinya, gitu loh. Ya kan, hak ulayat itu kan kita lindungi, gitu loh. Iya. Nah, seperti apa itu, gitu. Jangan kita hanya gara-gara enak benar ini konglomerat ataupun oligarki ini, ya kan, merasa terlindungi terus, gitu loh. Dan yang saya tahu juga Presiden Prabowo Subianto juga kan dia mengembalikan sawah yang udah dialihfungsikan, dikembalikan jadi sawah. Dan kemudian juga penyelamatan hutan dan macam-macam udah banyak dilakukan. Ya. Jadi saya masih percaya sama pemerintah ini, gitu Oke. loh. Dan kalau misalnya ada penentangan-penentangan, itu pasti saya bisa pastikan itu bukan datang dari presiden, tapi itu dari oknum-oknumnya, gitu loh. Dan ya saran kepada Pak Presiden untuk ini aja lebih waspada terhadap informasi yang beragam ini, gitu loh. Betul. Oke, baik Bang. Tapi Bang, bagaimana jurnalis investigasi ini ya sebaiknya, atau paling tidak mereka bagaimana bisa membaca relasi antara kebebasan berekspresi, gitu ya, dengan tanggung jawab untuk menjaga stabilitas persepsi publik, gitu Bang? Ya kuncinya ini Mbak, sepertinya kuncinya itu adalah kemaslahatan publik, ya, kesejahteraan masyarakat, kepentingan negara dan semuanya yang berlandaskan pada kebenaran, kenyataan yang faktual, gitu loh. Jadi bukan yang direkayasa, gitu loh, tapi yang memang faktual, gitu loh. Dan kalangan kritis juga harus mengkoreksi pikirannya, penilaiannya apabila hal-hal yang mereka kemukakan itu kemudian sudah diperbaiki, gitu loh. Ya kan. Dan pihak pemerintah itu juga tidak bisa marah kalau misalnya hal yang disuarakan kaum kritis itu tidak diperbaiki, misalnya. Betul. Ya kan. Dan makanya ini kan perang narasi ini jangan sampai ini permainan oknum saja, gitu loh, ya kan, bukan institusi, gitu loh, tapi seolah-olah institusi, seolah TNI, padahal belum tentu, gitu loh, ya kan. Dan sejak zaman dulu kebanggaan kita kepada TNI ini, gitu ya, dan jangan tercabik hanya gara-gara oknum misalnya, gitu loh. Dan jangan hanya, jadi kalau soal Dandi kita hadapi aja, gitu loh. Ya kan, kalau misalnya data dia keliru, gambar audio visual dia tuh keliru, coba hadirkan yang benar tuh yang seperti apa, gitu loh. Jadi cukup fair, gitu loh, ya kan? Biar berimbang juga ya Bang ya. Betul. Baik. Nah Bang, kalau dalam konteks cognitive warfare dan perang narasi ya, tadi kan perang narasi digital lah ya. Berarti apakah film dokumenter ini bisa menjadi instrumen operasi persepsi yang sangat efektif Bang hari ini? Ya kalau tidak ada dialog dan akhirnya nanti orang meyakini jangan-jangan itu benar katanya, gitu loh. Iya. Yang rugi siapa? Pemerintah rugi, negara juga rugi di situ, gitu loh. Ya kan. Apalagi juga makin dilarang orang makin antusias. Iya. Saya ingat banget dulu itu di luaran itu bukunya Pramudia Anantatur, ya kan. Orang bacanya ngumpet-ngumpet apa kayak gitu, ya kan, jadi makin penasaran. Nggak usah begitu. Itu zaman-zaman kita juga dulu kuliah itu ada zamannya dulu kan, ada novelnya Annie Arrow, kemudian ada juga Nick Carter. Akhirnya dibaca orang, dicari orang, gitu loh. Iya. Iya kan. Makin penasaran ya Bang. Makin penasaran. Nah makanya ruang itu tutuplah penasaran itu dengan cara itu transparansi itu tadi, gitu loh. Iya kan. Hal-hal yang berdasarkan kepada kepentingan masyarakat, itu kepentingan negara, kepentingannya pemerintah, juga adalah kepentingan kaum kritis, gitu loh. Sama-sama punya kepentingan di situ. Ya kan. Jadi bukan berarti yang satu
yang satu itu adalah membela kepentingan rakyat, yang satunya lagi tidak membela kepentingan rakyat. Enggak kayak begitu gitu loh. Membela kepentingan rakyat, kebenaran itu adalah milik semuanya di situ. Ya pemerintah, negara, ya juga masyarakat, ya kampus, ya juga kaum kritikus di situ gitu loh. Oke. Gitu sih kalau saya melihatnya. Baik Bang. Tapi kalau untuk masyarakat kita sendiri, Bang, gimana publik? Apakah literasi medianya ini cukup tinggi, Bang, untuk membedakan ya ini film ini antara fakta investigatif kah, atau framing, atau mungkin propaganda emosional? Gimana, Bang? Ya, kita belum ada instrumennya sih yang untuk mau melihat yang seperti itu gitu ya. Jadi ya kalau misalnya ini Komdigi untuk satu kebenaran informasi ataupun Komisi Informasi Pusat ya terbuka di situ, Komisi Penyiaran juga di situ gitu ya. Jadi semua stakeholder itu menyampaikan pikirannya di sana. Itu lebih baik didialogkan ya, dibicarakan dibandingkan mengambil kesimpulan sendiri-sendiri di situ gitu loh. Ya kan, jangan sampai masyarakat umum menilai bahwa film Pesta Babinya Dandi Laksono ini adalah benar karena pemerintah melarang misalnya gitu. Kan jadi kebenaran ditentukan oleh hal-hal yang artifisial jadinya gitu loh, ya kan. Makanya saya bilang fakta dilawan dengan fakta gitu loh. Ya kan, dan melahirkan narasinya itulah nanti. Jadi bukan dengan pelarangan gitu loh, tetapi juga adalah beradu argumentasi, adu data, adu informasi, dan adu kebenaran di situ. Nggak ada itu namanya kebenaran separuh, itu nggak ada itu. Betul Bang ya. Nah tapi kalau untuk film dokumenter ini sebenarnya ada tidak sih Bang selama ini standar etik tertentu yang diterapkan gitu ya, lebih ketat terhadap dokumenter yang mungkin berpotensi memicu mungkin trauma kolektif atau ketegangan horizontal, itu ada nggak sih Bang? Iya, kalau itu misalnya ya ini Mbak, kecuali ya itu misalnya pertarungan antar agama gitu ya, itu bahaya. Iya. Itu bahaya. Tapi kalau pertarungan lahan ekonomi, nah itu nggak ada masalah menurut saya. Tapi kalau misalnya soal suku, ras, antar golongan, nah itu memang harus ada kearifan. Karena apa? Ya misalnya begitu dibebaskan hal tersebut muncul ke permukaan, diterima orang di mana-mana daerah, terjadi langsung tindakan-tindakan anarkis misalnya di situ. Itu kan harus kita jaga. Tapi kalau misalnya soal kepentingan ekonomi itu fine, nggak perlu harus dibatasi ya. Tapi hal yang seperti tadi itu aja, itu karena masyarakat tuh gampang tersulut emosinya kalau udah menyangkut agama misalnya gitu, menyangkut suku misalnya, ya kan banyak banget kasus-kasus hukum, kasus agama, karena berlandasan kan pada hal yang seperti itu gitu loh. Iya. Tapi Bang pernah ada tidak Bang pengalaman jurnalisme investigasi global gitu ya? Apakah misalnya ada kasus gitu dokumenter itu justru digunakan untuk membangun opini publik secara sistematis terhadap suatu institusi negara, itu pernah ada nggak sih Bang? Atau apa yang dulu ya, karya jurnalistik dokumenternya itu zamannya Surat Kabar Indonesia Raya, zaman Mokhtar Lubis, ketika membongkar kasus korupsi Pertamina gitu loh. Dan nggak ada masalah di situ ya, artinya tinggal ya kalau misalnya korupsi ngapain kita lindungi gitu loh, negara jangan pula melindungi oknum-oknum seolah-olah negara jadi melindungi korupsi, kan nggak gitu. Jangan, harus hati-hati di sini. Dan sepanjang dokumenter itu tidak menyangkut SARA ya, saya kira masih aman lah. Tapi kalau udah SARA, udah susah karena di situ udah orang irasional. Iya, betul. Ya beragama juga irasional juga kan gitu loh. Jadi
Karena itu kan keyakinan Iya. gitu loh. Jadi nggak ada serta-merta kita langsung logikanya begini, enggak, tapi ada keyakinan. Betul. Dan ketika keyakinan itu diganggu atau dicemooh atau disepelekan, nah itu yang dampaknya kan luar biasa. Tapi kalau soal-soal misalnya ekonomi, pembagian kue itu menurut saya perlu memang untuk dipertentangkan supaya lebih ada transparan. Karena tidak siapapun di negeri ini, tidak lembaga manapun yang melindungi namanya korupsi ataupun penyalahgunaan, nggak ada gitu loh. Ya kan, ini hanya permainan dari oknum, jadi seolah-olah institusional dan masyarakat juga jadi terbawa pikiran seperti itu gitu loh. Iya, jadi tergiring justru ya Bang ya kalau seperti itu. Betul. Tapi Bang, dengan adanya misalnya diproduksi ya sebuah film dokumenter gitu kan, mulai masuk ke ruang advokasi dan mungkin mobilisasi sosial juga. Bagaimana posisi independensi media gitu Bang dalam situasi seperti ini, ada film dokumenter gitu-gitu? Ya kalau dia mau beritakan ya cover both side. Oke. Seperti itu, dia itu jadi wawancara Dandi, wawancara juga pemerintahnya. Jangan-jangan yang pemerintahnya juga mengatakan bahwa tidak ada kami yang melarang katanya. Nah berarti kan oknum kan begitu gitu loh. Ya wartawan juga menurut saya media juga harus independen memberitakan hal tersebut gitu loh. Jangan sampai misalnya berita fake, berita fitnah, berita yang nggak benar itu jadi merajalela, itu seolah-olah diyakini sebagai kebenaran, kan bahaya gitu loh. Tapi kalau dari pandangan Bang Pohan terkait misalkan sensor gitu atau pembatalan pemutaran film dokumenter, ini tuh bisa dibenarkan atau tidak Bang dalam perspektif demokrasi dan keamanan nasional? Enggak, kalau keamanan nasional seperti itu tadi, di luar dari soal SARA, fine aja. It's okay gitu loh. Tapi kalau udah menyangkut SARA, itu lebih bagus dibicarakan di ruangan tertutup gitu loh. Tokoh-tokoh agama terkait, nah itu. Betul. Jadi jangan serta-merta memang ada kejadian 1-2 itu langsung dikatakan sebagai mewakili agamanya gitu loh, ya kan, bahaya di situ gitu loh. Jadi kalau isu-isu sensitif jangan ditaruh di ruang publik. Lebih baik itu di ruang tertutup dibicarakan di sana. Tapi kalau menyangkut misalnya masalah politik, masalah ekonomi, silahkan itu untuk dijelentrehkan, diungkap habis detail di depan publik itu. Karena kita semua mempunyai tanggung jawab, kita semua mempunyai pikiran bahwa Indonesia ini harus jadi lebih kuat. Indeks korupsinya kita jangan seperti yang dulu, tapi harus menjadi bagus misalnya begitu loh. Ya, dan indeks demokrasinya juga demikian gitu loh. Ya, semuanya itu bisa didialogkan, jangan langsung divonis ataupun langsung ditindak gitu loh. Iya betul. Oke Bang. Nah Bang, kalau untuk hari ini itu kan film dokumenter itu sepertinya lebih masuk lah ya, lebih viral gitu kan dibandingkan laporan investigasi berbasis teks. Nah, bagaimana sih Bang jurnalis investigasi melihat perubahan pola ini Bang pada hari ini? Polanya yang seperti apa maksudnya? Kan kalau misalkan untuk menyampaikan isu atau peristiwa-peristiwa yang mungkin tidak bisa dilihat oleh publik luas, itu kan lewat ya film dokumenter gitu kan, mungkin ini lebih masuk dan lebih banyak orang yang menonton gitu kan, lebih mengakses lah gitu dibandingkan mungkin laporan investigasi berbasis teks. Nah ini gimana? Makanya menurut saya dari Komdigi kan bisa melakukan itu ya. Yang kan ketahuan tuh fakta yang ditukang-tukangi, ya kan, dengan fakta yang memang sesungguhnya itu memang sesungguhnya terjadi gitu loh. Ya. Jadi bukan ada rekayasa di situ. Dan ya kalau misalnya negara harus turun tangan, ya berarti Komdigi harus melakukan, misalnya ada informasi yang nggak benar secara masyarakat, langsung aja take down misalnya. Apakah itu menghambat demokrasi? Oh enggak gitu. Demokrasi kan bukan awur-awuran gitu loh, ya kan. Jadi batasannya itu cukup tegas di sana, tapi memang
dalam keadaan dampaknya ke masyarakat ya, masyarakat kita belum tentu sepenuhnya mencerna hal-hal seperti itu gitu loh. Makanya itu, Bang. ya Komdigi ataupun pemerintah dalam ini Komdigi perlu melakukan katakan sensor, bukan sensor itu karena soal bahwa itu tidak faktual gitu loh. Bukan sensor karena aku tidak suka gitu loh, tapi karena itu tidak faktual gitu loh. Dan sampaikan informasi itu secara transparan ke publik. Dengan demikian provokasi ataupun hal-hal infiltrasi dan sebagainya di situ nggak akan berjalan, Mbak, gitu loh. Oke, baik, Bang. Nah, Bang Pohon, ini mungkin yang terakhir, Bang, yang mau saya tanyakan. Baik. Jika film dokumenter ini telah menjadi alat pembentuk persepsi massal ya, apakah jurnalis investigasi perlu memiliki tanggung jawab tambahan dalam menjaga integrasi sosial dan stabilitas nasional, Bang? Ya, itu tanggung jawab semua warga negara ya. Seluruh warga negara Indonesia punya tanggung jawab yang seperti itu. Apapun yang dilakukan itu adalah karena kecintaan kita kepada negara dan untuk kepentingan buat negara. Kalau bukan buat negara kita, kepada siapa lagi? Ya kan begitu. Kalau misalnya provokasi itu dilakukan demi provokasi itu sendiri, ya itu kan jangan dibiarkan gitu loh, ya kan. Dan jangan atas nama demokrasi maka bisa melakukan hal apa saja atau menghalalkan segala cara, enggak. Tidak ada. Pemerintah ataupun pihak yang berwenang juga jangan seolah-olah mengklaim kebenaran hanya miliknya, enggak. Lihat aja per kasus, per datanya gitu di situ ya. Kalau misalnya pesta babi, maka kita ngomong itu hanya pesta babi, telaah di sana bagian-bagiannya yang mana gitu loh. Jadi bukan berlaku umum gitu loh. Langsung pukul rata gitu ya. Enggak gitu loh. Baik, Bang Pohan. Nah, teman-teman, kita baru saja ya ngobrol-ngobrol lagi sama Bang Pohan, cuma kali ini kita fokusnya lebih kepada film dokumenter investigatif ya, yaitu Pesta Babi yang mungkin teman-teman udah lihat ya berseliweran di media sosial gitu, dan kita bisa mengetahui akhirnya insight dari Bang Pohan ya sebagai jurnalis senior gitu. Baik, film dokumenter pada akhirnya bukan sekedar tontonan, melainkan arena perebutan makna. Ia bisa menjadi alat kontrol sosial yang sehat bagi demokrasi, tetapi juga dapat berubah menjadi medium pembentukan persepsi yang sangat kuat ketika publik tidak lagi kritis membaca informasi. Bagi jurnalis investigasi, tantangan terbesar hari ini bukan hanya membongkar fakta, tetapi menjaga agar fakta itu tidak berubah menjadi senjata manipulasi emosi. Karena di era digital modern, perang terbesarnya bukan lagi sekedar perang senjata, melainkan perang mempengaruhi pikiran publik. Maka pertanyaan penting yang perlu direnungkan bersama ini bukan hanya apakah sebuah dokumenter boleh diputar atau tidak, melainkan apakah masyarakat telah cukup siap menghadapi dampak psikologis, politik, dan sosial dari setiap narasi visual yang dikonsumsi secara massal. Baik teman-teman, sampai bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang Pohan. Papua terancam hilang oleh kapitalisme terstruktur dan berseragam. Kau lihat tentara bagi sembako, lalu tepuk tangan nasionalis. Besok tanahmu bisa digusur, baru sadar siapa antagonis. Menyatakan berhenti.